cinta dan komitmen. Seiring bertambahnya usia pernikahan dalam suatu rumah tangga, maka komitmen juga seharusnya semakin berkembang. Dan dalam penerapannya komitmen harus tetap dijaga. Suami dan istri haruslah memiliki komitmen yang tinggi demi kebahagiaan pernikahan mereka. Sikap, tingkah laku, perkataan, dan filosofi, pandangan tentang pernikahan akan menunjukkan adanya komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan pernikahan dan rumah tangga. Karena itu secara praktis komitmen yang harus dipegang dan diterapkan suami dan istri bagi pernikahan mereka antara lain: satu, komitmen terhadap kebahagiaan, itu komitmen untuk saling membahagiakan pasangan satu sama lain. Yang kedua, komitmen anti cerai, yaitu komitmen untuk tetap bersatu sampai kematian memisahkan. Yang ketiga, komitmen anti selingkuh, yaitu komitmen untuk memelihara kekudusan dan kesetiaan pernikahan. Dan yang keempat, komitmen untuk bersedia melakukan segalanya demi keberhasilan atau kebahagiaan pernikahan. Dan yang kelima, komitmen untuk tidak mengizinkan orang lain termasuk situasi dan materi mengurangi kebahagiaan pernikahan. Cinta dalam banyak budaya masyarakat kita saat ini telah dianggap sebagai sesuatu yang pasif dan hanya dihubungkan dengan perasaan emosi saja. Misalnya seorang pria jatuh cinta dengan seorang wanita dianggap sebagai perasaan alamiah dan biasa, datang dengan sendirinya tanpa perlu diupayakan. Dengan kata lain, kita tidak perlu memutuskan untuk jatuh cinta, perasaan itu akan datang dengan sendirinya. Pada kesempatan lain saya akan membicarakan bahwa cinta itu tidak datang dengan sendirinya. Cinta itu tidak dari mata langsung ke hati, tapi ada penjelasan-penjelasan ilmiah bagaimana cinta dari mata bisa sampai ke hati. Nah, perasaan cinta ini mendorong pria itu untuk memiliki si wanita karena ia berpikir telah menemukan cinta sejatinya. Ternyata apa? 6 bulan setelah menikah mereka bercerai. Nah, jadi berbeda dengan konsep masyarakat saat ini yang mengajarkan kasih sebagai sesuatu yang pasif dan alamiah, maka saya memberitahukan kepada saudara bahwa berdasarkan kitab suci, kasih atau cinta itu adalah sesuatu yang bersifat aktif. Konsep kasih di dalam Alkitab lebih berfungsi sebagai kata kerja ketimbang kata benda. Kasih merupakan suatu tugas, yaitu suatu tindakan yang harus dinyatakan. Nah, jadi cinta dan komitmen ini paling penting dalam memelihara keharmonisan pernikahan. Cinta dan komitmen harus berjalan bersama-sama dalam pernikahan yang sehat. Seperti kata pepatah, sama seperti kuda dan kereta tanpa cinta, maka komitmen dalam sebuah pernikahan hanya akan berjalan di tempat. Cinta dan komitmen dalam pernikahan dapat diibaratkan seperti satu mata uang dengan dua sisi. Kehilangan salah satu sisi dapat menyebabkan ketidakutuhan dalam pernikahan. Nah, komitmen merupakan pagar atau pelindung bagi pernikahan. Cinta tanpa komitmen dalam sebuah pernikahan akan menyebabkan ketidakpastian dan memberi peluang bagi ketidaksetiaan atau perselingkuhan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perceraian. Sebaliknya, cinta adalah jantung atau kehidupan dari pernikahan. Mengapa? Komitmen tanpa cinta dalam sebuah pernikahan akan menjadikan sebuah pernikahan kaku, tanpa rasa, dan dijalani dengan terpaksa layaknya robot, yang akhirnya mengakibatkan matinya pernikahan. Nah, karena itu mengabaikan salah satu dari kedua hal ini, itu cinta dan komitmen, bisa berbahaya bagi pernikahan yang sehat, apalagi jika mengabaikan keduanya. Akan menjadi sangat berbahaya. Jadi selain cinta, sisi penting yang membedakan pernikahan dan rumah tangga yang berhasil atau bahagia dari pernikahan yang gagal tidak bahagia adalah soal komitmen. Komitmenlah yang menjadi pagar pelindung sesungguhnya bagi sebuah rumah tangga. Komitmen menyebabkan pria dan wanita tetap setia. Komitmen menyebabkan pria dan wanita tidak berselingkuh. Komitmen menyebabkan pria dan wanita akan saling membahagiakan satu dengan yang lainnya. Karena itu pada kesempatan ini, saya mengatakan kepada kita, pelihara cinta dan komitmen agar rumah tangga Anda tetap harmonis. Demikian yang bisa saya bagikan.
Sampai ketemu dalam video YouTube selanjutnya. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. 외롭던 날들 뒤척인 눈물들 추억에 실어 웃으며 보내요. 걸음이 느려서 내 맘이 느려서 닿을 듯 그대의 참 멀리 돌아왔죠. 그래서 아프고 그래서 그리워 웃어도 눈물 나는 내 사랑이죠. 시간이 멈춰도 가슴이 멈춰도 거짓말처럼 또 내 품에 살겠죠. 사랑해요. 내 심장이 뛰는 그대만큼 외롭던 날들 뒤척인 추억에 실어 웃으며 보내요. 걸음이 느려서 내 맘이 느려서 닿을 듯 그대의 참 멀리 돌아왔죠. 그래서 그리워 웃어도 눈물 나는 내 사랑이죠. 시간이 멈춰도 가슴이 멈춰도 거짓말처럼 또 내 품에 살겠죠. 사랑해요. 심장이 뛰는 그대만큼 그댄 웃어요. 눈물은 날 줘요. 그게 내 행복이니까. 다시는 없겠죠. 죽어도 없겠죠. 가슴을 토해도 그 자리인 사랑해요. 내 심장이 뛰는